Rocky Gerung terusir dari rumahnya sendiri. Artikel ini ditulis oleh Anto Cahaya di siort.com. Siapa kiranya yang tak mengenal Rocky Gerung, jomblo 62 tahun? Sosok yang dikenal kelayak sejak jadi langganan di ILC TV One, ini mendadak jadi idola, terutama pendukung oposisi yang benci pemerintahan Jokowi. Rocky Gerung yang berlatar belakang akademisi ini kemudian berubah menjadi apa saja. Dalam artian ini, dapat menjadi narasumber soal yang sebetulnya bukan bidangnya, tapi karena tuntutan rating. Dengan kata lain, Rocky Gerung ibaratnya pengamat palu gada. Apa lu mau gua ada? Atau palu gasa? Apa lu mau gua bisa? Tentu yang paling fenomenal, ia pernah di atas mimbar bak ustadz terkenal. Dengan sikapnya yang suka melihat perspektif dari sisi negatif, maka ia seolah mewakili sikap tak suka pada pihak-pihak tertentu, terutama kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Kiranya, tak ada yang lolos dari kritik plus nyinyirannya yang nyahut tapi absurd. Akhir-akhir ini, Rocky Gerung juga aktif dan ikut meramaikan YouTube. Melalui channel YouTube, ia bisa ngomong apa saja, dan kemudian omongannya dikutip oleh banyak media. Jadilah berita di media yang nyaris 100% isinya menjelekkan pemerintah atau tokoh-tokoh yang pro pemerintahan. Dengan berharap ada sudut pandang objektif dari sisi Rocky Gerung, sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Saya menduga hal itu akan terus dipertahankan Gerung dengan kawan-kawannya yang sejenis untuk meraih pundi-pundi juga melalui medianya. Jadi, bagi saya pribadi, jika melihat sudut pandang Gerung selama ini, ia bukanlah pengamat. Sebab secara umum pemahaman pengamat itu harus netral di tengah-tengah, memandang dari sudut yang lebih luas. Contoh yang paling sederhana, belum pernah rasanya Gerung mengkritik Anies Baswedan dengan brutal dan sadis seperti halnya kepada Jokowi dan tokoh yang pro kepada Jokowi. Tentu saja, Gerung dan sejenisnya ini tak bakal mau kritik Anies sebab para pengikut atau yang tergila-gila kepadanya sebagian besar adalah yang tak suka pemerintah. Begitulah sekilas gambaran Rocky Gerung. Ia kini menjadi kaya dengan cara menempatkan dirinya sebagai lawan pemerintah terutama kepada Jokowi. Nah, baru-baru tersiar kabar yang cukup mengejutkan dan ramai. Rocky Gerung terancam terusir dari rumahnya sendiri. Terutama rumahnya yang di kawasan Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, yang kerap menjadi pemberitaan media massa dan diulas banyak YouTuber, itu menyisakan sengketa. Alkisah, PT Sentul City, TBK, mengirim somasi kepada akademisi Rocky Gerung terkait kepemilikan lahan di Bojong Koneng, Kabupaten Bogor. Rocky diberi waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan dan merobohkan rumahnya sendiri. Sementara itu, kuasa hukum Rocky, Haris Azhar, menyebut kliennya menolak somasi tersebut. Haris berkata, Rocky memiliki kepemilikan yang sah atas rumah tersebut sejak 2009. Kata kuasa hukumnya itu, klien kami merupakan penguasa fisik sejak tahun 2009. Tanah dan bangunan yang beralamat di Blok 026, Kampung Gunung Batu, RT 2, RW 11, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madam, Kabupaten Bogor. Luas tanah 800 meter persegi. Kata Haris dalam salinan surat kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor tertanggal 6 September 2021. Perlu diketahui, PT Bukit Sentul, sekarang PT Sentul City Tbk, berdiri pada April 1993 dan mulai melakukan pemasaran kawasan Bukit Sentul tersebut pada September 1993. Perumahan ini didirikan oleh Salimin Prawiro Sumarto dan Tommy Soeharto. Kegiatan pembangunan, perumahan, dan infrastruktur dimulai pada Januari 1994. Dia menjelaskan tanah dan bangunan di lokasi itu dikuasai Andi Junaidi sejak 1960. Kemudian, tanah dan bangunan itu menjadi milik Rocky sejak 2009 lewat surat pernyataan oper alih garapan. Haris menyampaikan pengalihan kepemilikan itu telah dicatatkan di Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592-Romawi 6-2009. Rocky juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng.
Haris menegaskan kliennya adalah penguasa sah tanah dan bangunan di lokasi itu. Ia menyebut tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan atas tanah sejak 1960. Baru pada tahun 2021, PT Sentul City Tbk mengklaim tanah tersebut adalah miliknya sesuai SHGB nomor 2411 dan 2412 dan memberikan teguran kepada klien kami serta warga lainnya yang merupakan pemilik dan atau penggarap yang patut dan sah. Ucap Haris. Ini bagi saya cukup menarik. Tidak hanya sosok Gerung di Palu Gada, tapi sengketa lahan ini bisa jadi akan berkembang liar dan narasinya bisa jadi bakal dibelokkan senek udele oleh Gerung atau orang-orang yang mengidolakan. Seolah ada campur tangan pemerintah seperti biasanya. Padahal, jelas sengketa di atas adalah antara PT Sentul City dan pihak Rocky Gerung. Tinggal nanti dibuktikan di depan pengadilan antar kedua belah pihak. Jika memang ternyata klaim PT Sentul City terbukti benar, ya Gerung harus robohkan bangunan rumahnya tersebut dan pergi. Sesederhana itu. Bagaimana menurut Anda? Demikian, salam.